Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWP langsung dari Pondok lagi, Lombok, Cak. Sorry Kang Mas kalau IWP agak lambat karena kita memang berkeliling Lombok, jadi IWP ingin mencoba untuk menjabarkan kesampaian semuanya bagaimana dengan kemarin free practice di hari pertama. IWP berharap ya, ini akan memberikan gambaran kesampaian problem yang dialami oleh para pembalap GP23, termasuk juga kita tahu bagaimana Marquez pun kemarin Kang Mas, kita berharap, semuanya berharap, bukan berharap sih, semuanya memprediksi Marquez akan bagus di Sachsenring. Karena Marquez adalah pembalap yang luar biasa, Cak. The King of Sachsenring, Kang Mas. Kalau kita membongkar mengenai bagaimana Marquez di Sachsenring ini memang semuanya yakin Marquez akan maju, Marquez akan ngerecokin atau menantang eksistensi dari Pecco dan juga Martin akan, tetapi ternyata Kang Mas, kemarin adalah hari yang buruk buat Marquez. Kita nggak menyangka Marquez high side, total 2 kali crash dan high side yang paling parah kemarin. Hingga pada akhirnya dokter menyatakan fit, walaupun ternyata ditemukan setelah intensif pengecekan, Marquez mengalami cedera yang cukup parah. Jadi bahasa dari medisnya adalah bruised rib cage, memar di bagian tulang rusuknya. Nah, mungkin Cak, kalau sampai mendengar, memar doang Cak IWP, itu kayaknya nggak terlalu pengaruh sih Cak. Nah, ini ternyata nggak demikian Kang Mas. Ketika IWB mencoba menggali secara medis dan Marquez juga menyatakan dia tidak yakin. Dia akan melihat lagi bagaimana kondisi dari memar di bagian tulang rusuknya. Karena ternyata secara medis tersebut cukup parah, Cak. Karena ketika terjadi memar sangat menyakitkan. Itu yang kita dapatkan. Tapi teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, Ibi akan share kesampaian seperti apa sih Marquez. Kenapa Marquez disebut sebagai The King of Sachsenring? Sachsenring King. Karena memang secara karir Kang Mas, Marquez ini menguasai luar biasa di Sachsenring. Jadi teman-teman, secara total Marquez menang di Sachsenring 11 kali dan 8 kali itu di kelas Premier. Artinya memang dia unbeatable. Secara teknis memang unbeatable. Maksudnya gimana Cak IWP? Jadi teman-teman, Marquez menguasai Sachsenring Jerman ini sudah sangat lama. Marquez menguasai terakhir 2019 dan Marquez setelah itu cedera di tahun 2020. Teman tahu sendiri ya, cedera patah ya bagian humerusnya dan setelah itu Marquez absen 2020, praktis dia nggak race di Sachsenring. Namun dia comeback lagi di tahun 2021 bersama Honda dan dia juara di sana, Cak. Comeback pada kondisi yang problem dengan tulang humerusnya, dia comeback ternyata dia menang. Akan tetapi tahun 2022 dia mundur dari race karena pada saat itu dia harus ke Mayo Clinic ya. Jadi ada pembedahan ulang di bagian humerusnya. Momentumnya pas banget di Sachsenring, jadi dia absen di tahun 2022. Tahun 2023 dia menyatakan mundur pula gara-gara dia crash. High side keras dan pada saat itu dia mengalami patah jarinya. Sehingga Honda menyatakan walaupun secara teknis dia bisa turun balap, tapi Marquez 5 kali crash di sana kemarin di tahun 2023 bersama RCV. Akhirnya dia pun mundur dan tidak ikut race di Sachsenring. Jadi selama kita lihat dari kita katakan dari karirnya, secara teknis dia memang unbeatable, belum terkalahkan pada kondisi normal. Nah, sekarang Cak di tahun 2024 dia bersama Ducati dan banyak berharap Marquez akan melakukan keajaiban dengan GP23. Walaupun mungkin secara teknis kita harus katakan secara teknis GP23 masih di bawah GP24, akan tetapi berharap, kita semuanya berharap Marquez dengan skillnya di Sachsenring akan membuat perbedaan. Dan teman-teman, kalau sampai nanya, bedanya apa? Sekali lagi, dikatakan Pecco Bagnaia yang paling baru, sampai di sini. Pecco menyatakan, kelebihan GP24 dibandingkan GP23 adalah turning ability atau kemampuan berbelok. Dan ini kita juga bingung, Cak. Kok bisa, Kang Mas? GP23 suffering banget di Sachsenring. Jadi nggak hanya Marquez, Cak. Karena bahkan Fabio Di Giannantonio pun yang menggunakan GP23 high side dan Fabio sempat memegangi bahunya. Untungnya dia dikatakan is okay, no problem. Di Sachsenring kemarin, groundnya, Cak, itu cukup dingin, Cak. Jadi aspalnya dingin, kondisi dingin dan juga windy, sedikit berangin. Dan turning ability dari GP23 masih di bawah GP24. Makanya mayoritas yang crash kemarin adalah para pembalap yang menggunakan GP23. Dari Marco Bezzecchi yang juga sangat keras ya crashnya, kemudian Fabio Di Giannantonio dan juga Marquez. Sementara pembalap non GP23 aman, Cak. Karena sekali lagi, problem dari GP23 dibandingkan GP24 adalah kemampuan berbelok yang lebih superior GP24. Itu dikatakan Pecco sendiri. Ya, jadi teman-teman jangan kaget jika kita lihat kemarin yang pertumbangan Ducati adalah GP23, bukan GP24. Nah, teman-teman,
Memberikan gambaran ke semuanya, bisa sudah siapkan seperti apa sih jalannya free practice kemarin. Dan inilah gambaran buat semuanya bagaimana perkasanya Viñales dan juga bagaimana problem dengan Marc Marquez dan juga para penunggang GP23. Saya nitip di sini, Cak. Jadi inilah hasil terakhir bagaimana Sachsenring menunjukkan bahwa Aprilia ternyata luar biasa. Kemarin Maverick Viñales menjadi pembalap terkencang dan menorehkan lap time yang betul-betul kencang, Mas. Saya perhatikan di sini, Maverick Viñales menorehkan waktu terbaik 1 menit 19.622 detik. Ini adalah hasil akhir di mana kita lihat sebenarnya sebelumnya Marquez sebelum crash sempat menorehkan atau membuat patokan untuk waktu para pembalap lainnya, akan tetapi Marquez crash dan Marquez tidak bisa improve karena tidak bisa melakukan time attacking gara-gara dia mundur dari latihan bebas kedua. Nah, Kang Mas, kita lihat di sini Maverick Viñales menjadi pembalap terkencang dengan menorehkan waktu terbaik 1 menit 19.622 detik. Ini kencang banget, Cak. Bahkan jika kita perhatikan Jorge Martin yang menjadi pembalap terkencang kedua, terpaut cukup lumayan ya dibandingkan dengan Viñales, di mana Jorge Martin menorehkan waktu 1 menit 19.962 detik atau terpaut lebih lambat 0.340 detik dibandingkan dengan Viñales. Tanda Aprilia memiliki potensi untuk maju ke depan di Sachsenring, Cak. Ini juga menunjukkan ya, sekali lagi mempertegas kehadiran Viñales ternyata diikuti oleh Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing Team yang ternyata juga menorehkan waktu sangat kencang. Di sini kita lihat Miguel menorehkan waktu 1 menit 19.984 detik atau terpaut 0,362 detik. Ini artinya memang mepet banget dibandingkan dengan Jorge Martin, Cak. Nah, teman-teman, keempat, surprise sekali, Alex Marquez yang menunggang GP23 menjadi pembalap terkencang pertama untuk GP23. Jadi memang dia hanya kalah dari Martin, Cak, dan juga Alex Marquez menorehkan waktu tersebut di 1 menit 20. Jadi artinya hanya 3 pembalap yang bisa menorehkan atau menjebol tembok 1 menit 20, yakni Viñales, Martin, dan Oliveira. Sementara Alex Marquez menjadi pembalap pertama dengan 1 menit 20.029 detik atau terpaut hampir setengah detik dibandingkan dengan Viñales. Sementara di belakangnya Pecco ini meningkat signifikan, Cak, dibandingkan dengan free practice pertama. Artinya Pecco makin lama makin kencang. Pecco tidak bisa kita coret dari daftar mengingat dia menjadi pembalap yang sangat konsisten menang ya pada race ya, 2 race belakang maksudnya, Cak. Artinya secara confident, secara settingan dan secara support dari motornya memang cukup baik. Kita lihat sangat baik mungkin bahkan ya, Cak. Dan kemudian keenam, Enea Bastianini mempertegas dominasi dari GP24 dibandingkan dengan GP23 yang memang suffering kecuali Alex Marquez. Ini menarik, Cak. Kita lihat bagaimana Alex Marquez yang cukup konsisten dan juga Alex ini jika kita lihat hanya dia yang mampu ya sedikit mengganggu GP24 karena lainnya seperti Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio betul-betul kesulitan, Kang Mas. Nah, kemudian, Cak, kita lihat di sini Franco Morbidelli mempertegas dominasi GP24 di luar dari GP23 Alex Marquez, kemudian Pedro Acosta. Kang Mas, Pedro lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya di Assen. Di Sachsenring Pedro bisa menorehkan waktu 1 menit 20.142 detik atau terpaut 0,520 detik. Artinya nggak terpaut jauh banget dibandingkan dengan dominasi dari Aprilia, Ducati. Jadi Acosta walaupun sempat crash pula, namun Pedro menunjukkan secara pace dia cukup baik di Sachsenring. Dan kemudian, Kang Mas, Fabio Di Giannantonio sangat beruntung, Cak. Fabio yang sempat terlempar benar-benar high crash dan ternyata dikatakan ya, dicek oleh medis, ternyata Fabio Di Giannantonio yang sempat memegang bahunya karena motornya terbang dan dia terpelanting, ternyata dia oke, dikatakan fit untuk race. Dan Fabio Di Giannantonio menorehkan waktu 1 menit 20.280 detik atau lebih lambat 0,658 detik dibandingkan dengan Viñales. Dan teman-teman, kita lihat Fabio Di Giannantonio memiliki kans untuk mencoba maju ke depan besok, hari ini maksudnya. Lalu Brad Binder ke-10 ini adalah mempertegas ya bahwa Maverick dan juga para pembalap di 10 besar menjadi penegas bahwa mereka bisa lolos ke Q1. Dan Kang Mas, kalau kita lihat di sini Brad Binder, Jack Miller, Rolf Fernandez, dan yang paling terperosok adalah Marc Marquez. Marquez yang sebelumnya bisa menorehkan waktu atau menjadi patokan para pembalap lain dengan 1 menit 20,
384 detik tidak bisa lagi melakukan sesuatu ya, maksudnya improve lagi karena Marquez dinyatakan mundur walaupun secara cedera saat itu kemarin, maksudnya saya dikatakan fit masih oke, tapi ternyata memang kondisi dari cedera memar di tulang rusuknya cukup parah sehingga kita lihat di sini Marc Marquez hanya berputar selama 7 lap, Cak. Setelah itu dia mundur di saat lain-lainnya bisa menorehkan hingga 27 lap, 31 lap, dan 7 putaran pun sudah tembus di 1 menit 20. Ini sangat bagus. Akan tetapi sayang sekali cederanya membuat dia akhirnya mundur. Dan kita akan bahas nanti terpisah, Cak, mengenai itu. Dan Fabio Quartararo jadi pembalap Yamaha terkencang di sini, Cak. Dan lalu Augusto Fernandez ke-15 dan 16 Johann Zarco, 17 Luca Marini dan 18 Nakagami, 19 Marco Bezzecchi, dan Remy Gardner ternyata bisa mengungguli Joan Mir di sini, Cak. Jadi Remy Gardner sebagai pembalap World Superbike yang mengganti posisi Rins cukup baik menurut IWB karena dia harus adaptasi dengan ban Michelin baru ya. Biasanya kan menggunakan ban yang berbeda, tapi ternyata Remy kalau kita lihat di sini ya, terpaut 1,7 detik. Cukup baik dari kacamata kita sebagai pembalap yang tidak pernah memegang MotoGP bike dan juga karakter dari mesin termasuk juga ban yang berbeda. Ini adalah gambaran kesamaan semuanya, Cak, bahwa untuk di Sachsenring fastest lap yang ditorehkan oleh Viñales ya, kita lihat di sini, Cak, dan best race lap ditorehkan Johann Zarco di tahun 2023 dengan 1 menit 21.225 detik, sementara all time record yang sekarang maksudnya yang ditorehkan kemarin oleh Viñales memang pecah, Cak. Jadi all time record Sachsenring jebol oleh Viñales dengan Aprilianya di 1 menit 19.622 detik. Free practice di hari pertama ini ternyata membuat Marquez terprosok ya. Marquez hanya mampu nangkring di posisi 13 karena hanya 7 lap, berputar 7 lap ya maksudnya, Cak ya. Dan teman-teman, ini adalah informasi top speed yang mana bisa kita simpulkan bahwa sekali lagi mesin dari KTM adalah mesin yang paling kencang di sini, Cak. Motor terkencang adalah Pedro Acosta dengan KTM-nya dengan 306,8 km per jam. Lalu Pecco di posisi kedua dengan 305,9 km per jam. Bastianini ketiga ya. Ini Ducati semuanya, tapi KTM juga kembali lagi KTM Binder, Jack Miller, Ducati lagi. Jadi yang menguasai memang ya untuk top speednya, Cak, adalah KTM dan Ducati. Sementara Aprilia lewat Miguel Oliveira tembus di 304,2 km per jam. Dan yang menarik adalah ternyata Yamaha nyempil di tengah ya. Yamaha bukanlah motor yang paling rendah di sini, akan tetapi justru Honda lewat Nakagami menjadi motor terendah soal top speed dengan 298,3 km per jam. Tanda horsepower RCV memang selalu dikurangi dan dikurangi. Mungkin mereka berharap, Cak, supaya traksi lebih baik dan juga untuk handling juga meningkat. Walaupun sejujurnya, Cak, hingga saat ini masih belum kita temukan indikasi ke sana. Itu, Cak ya, informasi sekelas tentang free practice yang menunjukkan bahwa ternyata Aprilia dan Ducati menguasai. Nah, Kang Mas, jadi gitu ya, Cak. Begitu gamblang jelas ya, Marquez sangat disayangkan hanya turun sebentar, hanya berputar 7 kali, dia sudah menorehkan 1 menit 20, cukup baik, sangat baik bahkan. Tapi sayang setelah itu dia mundur gara-gara yang disebut sebagai memar di bagian tulang rusuk, Mas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai bruised rib cage. Nah, sekarang pertanyaan begini, Cak WP, apa sih bruised rib cage? Bruised rib cage, pokoknya gini ya, memar tulang tulang rusuk lah bahasa gampangnya. Jadi, Cak, secara medis memang, Kang Mas ya, secara medis ini adalah sebuah cedera yang tidak berbahaya tapi sangat menyakitkan. Informasi yang kita dapatkan ya, ini kita kutip dari medis ya. Jadi Kang Mas, kalau yang disebut sebagai memar tulang rusuk ini ternyata nggak main-main, Cak. Jadi bahasa medis bruised rib cage ini biasanya terjadi karena terjatuh atau terbentur di area dada akibat crash naik motor ataupun mobil ya. Jadi terbentur ekstrim. Dan teman-teman memang kemarin Marquez jatuh ya, high side itu pada speed 190 km per jam. Samain bayangin aja, 190 Kang Mas terlempar motor dan Marquez terseret hingga 10 meteran. Itu yang kita dapatkan, dan memar ini terjadi ketika pembuluh darah kecil pecah dan isinya bocor ke jaringan lunak di bawah kulit. Jadi samain bisa bayangin aja, Cak. Pori-porinya ya, jadi pembuluh darah kecilnya pecah, lalu isinya bocor ke jaringan lunak di bawah kulit. Jadi memang menyakitkan, Mas. Dan hal ini menyebabkan kulit menjadi berubah warna seperti biru, ungu, ataupun kuning. Dan daerah yang memar terasa
nyeri dan perih. Nah, kemudian Cak, biasanya area tersebut mengalami pembengkakan sehingga akan membuat badan sulit bergerak dan harus istirahat. Bruce ribcage parah bisa membuat sulit bernafas, batuk pun, tertawa, dan bahkan bergerak pun akan terasa sakit. Jadi, cedera ini dibutuhkan istirahat sekitar 3 hingga 4 minggu, artinya 1 bulanan, Cak. Dan ini Marquez harus langsung turun. Artinya, Cak, memang menyakitkan. Dan itu pun dipertegas oleh Marquez secara official yang menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan problem pada telunjuknya, Cak, yang patah ya. Jadi konfirmasi terdapatkan ada 2 cedera dialami Marquez, yakni tulang atau bukan tulang sih, Cak, sorry, jarinya ya, jari di bagian telunjuknya patah. Sementara yang kedua adalah memar di bagian tulang rusuknya. Berikut kata Marquez yang kita dapatkan dari MotoGP konfirmasi ya, jadi telunjuk kirinya yang patah. Konfirmasi dari Marquez yang menyatakan bahwa dia sebenarnya happy dengan motornya, tapi yang disayangkan problemnya adalah crash kemarin. Berikut kata Marquez, "Feelingku dengan motornya bagus, tapi jelas crash ini memberikan dampak besar pada hari pertamaku di sini di Sachsenring. Aku tidak khawatir dengan patah jariku, namun memar di tulang rusuk adalah hal yang paling menggangguku dan juga menghalangiku untuk melanjutkan sesi ini. Sekarang waktunya istirahat dan besok pagi kita akan lihat bagaimana kondisi fisikku." Itu kata Marquez, Cak. Jadi besok pagi artinya hari ini, Kang Mas. Nah, dari konfirmasi tersebut, Cak, bisa kita simpulkan ya, Marquez belum tentu akan turun balap atau turun hari ini. Dia akan melihat bagaimana saat bangun tidur di pagi ini ya. Kita akan lihat seperti apa statement dari Marquez dan juga perkembangan dari Mark yang selalu apes di Sachsenring. Kita juga bingung aja ya, nggak nyangka ya. Ya mungkin paling ekstrimnya, Cak, nanti Marquez akan turun ya, memaksakan diri, tapi menggunakan painkiller. Mungkin itu ya, yang mungkin yang bisa dilakukan oleh Marquez. Kalau jarinya dia nggak peduli, dia akan tetap ngotot untuk turun. Tapi masalahnya adalah bagian tulang rusuk. Memar ini membuat pergerakan badan nggak bisa leluasa. Jadi setiap gerak dikit sakit. Dan ternyata itu yang sekarang dirasakan oleh Mark. Untungnya Bezzecchi, Fabrizio Antonio nggak ada masalah ya. Jadi dikatakan no problem. Tapi justru Marquez yang paling parah karena memang pola dari jatuh headsetnya cukup ekstrim, Cak, ya. Jadi teman-teman, ini memang menarik ya kalau kita lihat dan analisa kenapa Pecco Martin dan Enea Bastianini Morbidelli aman ya. Sekali lagi WP sudah share kesampaian semuanya karakter GP24 yang memang lebih mudah dibelokkan, ability atau kemampuan berbelok lebih baik dibandingkan dengan GP23, dan itu tidak membuat atau tidak memaksakan dirilah pembalap untuk belok. Sementara GP23 masih problem dengan itu, bukan problem dalam arti kalah dengan motor lainnya, tapi dibandingkan komparasi dengan GP24-nya yang kalah, Cak. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat semuanya yang crash rata-rata GP23 bukan GP24. Mungkin itu, Cak, ya, sekilas informasi sama semuanya tentang bagaimana jalannya free practice di hari pertama. Dan Maverick Viñales menyatakan, Cak, dengan confidence bahwa dia ingin sekali menang di Sachsenring. Tapi ingat, di tahun kemarin Martin yang menguasai. Jadi WP katakan Jorge Martin jangan dicoret, tidak bisa dicoret. Dan juga Samen harus tahu bagaimana confidence-nya Pecco Bagnaia setelah menguasai kemarin di Assen ya. Jadi sprint race menang, race juga menang hari Minggu. Makanya saat ini pun target dari Pecco adalah juara di Sachsenring. Makanya ini akan menarik dan kita lihat seperti apa perjuangan dari Marquez yang masih kesulitan, yang masih belum klik. Dan memang, Cak, kalau kita lihat dari suhu dan temperatur di Sachsenring agak beda dibandingkan dengan tahun kemarin informasinya. Jadi windy dan kemudian juga cuaca tidak menentu, mendung, kemudian juga suhu drop. Dan hari ini ya, kemarin maksudnya ya, di hari Jumat, Michelin menawarkan ada 3 opsi sebenarnya seperti biasa, soft, medium, dan juga hard. Tetapi konfirmasi kita dapatkan, para pembalap jika menggunakan soft terlalu lunak ya, terlalu lunak. Dengan suhu tersebut terlalu lunak karena memang karakter dari sirkuitnya yang agak tricky. Kemudian kalau mereka menggunakan hard, problemnya adalah sangat lambat untuk naik temperaturnya. Jadi ini membuat traksi dari ban kurang menggigit dan mereka mempertimbangkan untuk menggunakan medium depan. Akan tetapi jika digunakan untuk race, long race maksudnya, bisa jadi medium tidak akan mengcover kondisi track yang memang banyak sekali belokan speed dan juga dipaksa hard braking terus. Jadi kita lihat seperti apa hari ini. Yang jelas kita perhatikan Marc Marquez Armstrong, Kang Mas ya. Kita perhatikan juga Marc Marquez seperti nggak tenang. Sepertinya Marc ingin sekali mempertahankan posisinya menjadi penguasa di Sachsenring dan itu justru membuat ada semacam additional pressure ya. Dan dia nggak tenang, itu yang kita lihat, Cak, ya.
Oke, Kang Mas, sekarang semen komen di bawah. Kira-kira siapa yang akan menang di Sahsen Ring? Apakah Marquez bisa bangkit? Semen komen di bawah, semen tebak. Dan seperti biasa, kalau semen suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Oh, jadi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali.